Here. Vanessa. Alkitab penuh dengan hikmat, tetapi seringkali salah dikutip dan disalahpahami. Hal yang sama berlaku untuk firman Yesus. Sementara pengajaran Yesus hanya berlangsung sekitar 3 tahun sebelum kematiannya, dalam waktu singkat itu, dunia kebenaran, mitos, legenda, dan tahayul yang luar biasa dibangun di sekelilingnya. Meskipun umat Kristen memiliki seperangkat keyakinan tertentu yang mereka pegang sebagai hal yang esensial bagi iman mereka, ada berbagai interpretasi dan pendapat ketika mempelajari Alkitab. Saat ini, para pembaca dan pembawa pesan sering mendengar ayat dan bagian tertentu dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk didengar. Meskipun Alkitab sering dikutip, namun pengutipan yang salah juga sering terjadi. Masalah muncul ketika orang mengubah firman Tuhan menjadi kumpulan kutipan dan kalimat tunggal dan tidak memperhatikan konteks ayat atau sejarah di balik teks tersebut. Tidak ada yang salah dengan menghubungkan baris tertentu dari kitab suci, tetapi penting bagi Anda untuk mengetahui apa arti sebenarnya dari ayat tersebut, terutama jika Anda hidup dengan firman dan menyatakannya kepada orang lain. Berikut adalah 5 ajaran dari Yesus yang salah ditafsirkan oleh kebanyakan umat. Matius 5 ayat 3 mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Kebanyakan orang Kristen menafsirkan miskin di hadapan Allah berarti kesalehan palsu yang dipupuk oleh kemiskinan kepribadian atau kekayaan materi, padahal itu sebenarnya berarti kita harus rendah hati dalam roh kita. Jika Anda menempatkan kata rendah hati sebagai ganti kata miskin, Anda akan mengerti apa yang dia maksudkan. Dengan kata lain, ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus menyadari dosa kita sendiri, dan kekosongan rohani dan kemiskinan kita. Kita tidak boleh berpuas diri, atau sombong di dalam hati kita, berpikir bahwa kita tidak benar-benar membutuhkan Tuhan. Jika demikian, Tuhan tidak dapat memberkati kita. Alkitab mengatakan dalam Yakobus 4 ayat 6, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu." Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Perumpamaan akrab bagi banyak orang, tetapi tidak selalu dipahami dengan benar. Salah satu perumpamaan yang sering disalahpahami adalah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Kita semua tahu apa artinya ketika Anda memanggil seseorang orang Samaria yang baik hati. Itu umumnya berarti bahwa seseorang menunjukkan kebaikan, belas kasihan, kasih sayang, perhatian kepada orang lain yang membutuhkan. Namun, pada masa itu, orang Samaria tidak dianggap demikian. Selain kesalahpahaman populer kita tentang orang Samaria, perumpamaan orang Samaria yang baik hati sebagian besar disalahpahami. Ceritanya bukan untuk membuat orang merasa bersalah, karena tidak memberikan uangnya kepada orang miskin. Bukan untuk membuat orang merasa bersalah, karena tidak merawat mereka yang menderita. Kisah ini dirancang untuk membuat orang merasa bersalah, karena tidak mencintai Tuhan dan sesama dengan sempurna, dan kemudian berlari kepada Dia yang satu-satunya dapat memberikan pengampunan atas dosa dan kehidupan kekal itu. Ketika Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi," istilah mengumpulkan harta sering diyakini berarti memiliki harta. Tapi itu tidak hanya berbicara tentang memiliki harta benda, tetapi harta milik Anda memiliki Anda. Istilah mengumpulkan lebih baik dipahami sebagai penimbunan. Dalam perikop ini, Yesus tidak mengatakan bahwa memiliki hal-hal seperti yang sering dipercayai banyak orang adalah salah. Dia memperingatkan,
agar tidak menjadi materialistis atau membiarkan hal-hal menjadi lebih penting daripada Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk mencintai orang dan menggunakan sesuatu, tetapi seorang materialis mencintai sesuatu dan menggunakan orang. Yesus tidak mengangkat kemiskinan sebagai suatu kebajikan besar. Faktanya, hanya satu kali Dia menyuruh seorang penguasa muda yang kaya untuk menjual harta miliknya dan memberikannya kepada orang miskin. Penguasa muda yang kaya itu dirasuki oleh harta miliknya. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Alkitab mengatakan bahwa penguasa muda tersebut pergi dengan sedih. Ini adalah ujian untuk melihat, apakah Tuhan lebih penting baginya daripada barang-barangnya. Lukas 17 ayat 21 mengatakan, "Juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Yesus mencoba memecahkan masalah abadi yang dihadapi banyak pencari spiritual yang berpikir bahwa Tuhan, surga atau keilahian, adalah sebuah tempat eksternal atau entitas. Pada saat itu, Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Farisi, bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu. Yesus tentu tidak mengatakan bahwa kerajaan Allah bersemayam di dalam hati orang-orang Farisi tersebut. Orang-orang Farisi menentang Yesus dan tidak memiliki hubungan dengan Allah. Yesus memberitahu mereka bahwa Dia membawa kerajaan Allah ke bumi. Kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka, memberi mereka rasa kehidupan kerajaan Allah, sebagaimana dibuktikan oleh mujizat yang Yesus lakukan. Orang-orang sering menganggap ayat ini dimaksudkan bahwa Yesus mengatakan untuk tidak menghakimi. Ini biasanya dalam konteks seseorang yang melakukan kesalahan, dan orang tersebut menanggapi dengan "Siapakah saya untuk menghakimi?" Kita semua orang berdosa dan Tuhan memberitahu kita untuk tidak menghakimi, bukan? Tidak juga. Berlawanan dengan kepercayaan populer, Matius 7 ayat 1-5 bukanlah larangan terhadap semua penghakiman. Ayat-ayat ini adalah peringatan terhadap penghakiman yang munafik, bukan penghakiman itu sendiri. Yesus berkata bahwa kita tidak dapat menghakimi orang lain, ketika kita bersalah atas dosa yang sama. Apa yang tidak disadari orang adalah, ketika mereka mengaplikasikan ayat ini dengan cara ini, mereka menyatakan penghakiman atas orang yang mereka klaim sedang menghakimi. Jika Anda menelusuri lebih jauh ke dalam bagian ini, Matius tidak melarang penghakiman tetapi kemunafikan. Inilah sebabnya, mengapa konteksnya sangat penting. Anda harus membaca teks di sekitarnya untuk memahami ayat tersebut. Apa yang Yesus lakukan dalam perikop lengkap ini adalah menghakimi mereka yang menghakimi dengan tidak benar. Kita tahu, dari terus membaca ayat-ayat tersebut, bahwa kita semua akan dihakimi dengan ukuran yang sama yang kita gunakan. Jika kita tidak dapat menerapkan standar ini pada kehidupan kita sendiri, kita tidak dapat menerapkan standar ini kepada orang lain. Alkitab terus menjadi salah satu teks yang paling salah dikutip, dan disalahpahami, dan Yesus, salah satu tokoh sejarah yang paling salah dikutip dan disalahartikan. Sebagai orang Kristen, kita ingin memahami firman Yesus dengan benar, tetapi banyak dari kita telah berpaling dari kebenaran, dan terjerumus ke dalam salah penafsiran ini. Penting bagi kita untuk mendengar firman, dan perumpamaan seperti yang dilakukan oleh pendengar Yesus sendiri, sehingga kita dapat sepenuhnya mengalami kuasa mereka. Ketika kita melakukan ini, kita akan merasa terkejut dan tertantang.